Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga di hari Jumat ini penuh dengan berkah, kami dari ilmu, ya, berkah rezekinya dan semuanya. Amin. Baik, untuk teman-teman yang baru masuk, silakan kamera videonya diaktifkan. Hidupkan, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Jam 7.46, jam 8 lebih selesai. Baik, minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai sejarah pramukaan ya, kepanduan ya. Jadi sejarah kepramukaan dunia, sejarah kepramukaan Indonesia, gerakan pramuka, dan anggota-anggota gerakan pramuka. Sekarang hari ini kita akan melihat mengenai sejarah singkat mengenai Hizbul Wathan. Saya ingin share. Oke, untuk teman-teman yang di Zoom, suara saya kedengeran? Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Sejarah singkat mengenai Hizbul Wathan. Kita lihat yang pertama adalah berdirinya Hizbul Wathan. Jadi Hizbul Wathan itu biasa disingkat sampai sekarang itu adalah HW. Ya. Jadi HW itu salah satu organisasi otonom yang berdiri di perserikatan atau di lingkungan perserikatan Muhammadiyah. Jadi HW ini didirikan pertama kali di Yogyakarta, tepatnya di tahun 1336 Hijriah atau di tahun 1918 Masehi. Ya. Nah, ini pertama kali didirikan oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang mendirikan Muhammadiyah. Ya. Itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini salah seorang tokoh Muhammadiyah sekaligus pendiri Muhammadiyah. Nah, ketika dia mendirikan HW ini, dia melihat latihan dari salah satu organisasi yang waktu pada masa zaman Belanda, yaitu JPO, Javanese Panderbers Organization. Itu waktu itu mereka melaksanakan latihan di alun-alun Mangkunegara Solo. Setelah itu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini setelah pulang dari pengajian, dia melihat dari situlah beliau mempunyai inspirasi untuk membentuk organisasi HW atau biasa disebut dengan Hizbul Wathan. Nah, setelah terbentuk, jadi HW itu kemudian meniadakan kegiatan dan bergabung ke dalam gerakan pramuka. Ya. Setelah terbentuknya sendiri, kepanduan sendiri, melihat dari latihan dari JPO. JPO itu salah satu organisasi yang pada waktu zamannya Belanda yang dibentuk kepanduan yang saya jelaskan minggu lalu ya, di sejarah pramuka Indonesia. Nah, itu adalah Javanese Panderbers Organization. Ya. Nah, setelah itu di tahun 1961 HW bergabung dalam gerakan pramuka. Jadi gabung sama gerakan pramuka, disitulah belajar mengenai mulai dari sandi-sandi dan lain sebagainya. Dan nanti HW juga punya kode kehormatan sendiri, ya. Begitupun juga gerakan pramuka. Nah,
Setelah masuk dalam gerakan pramuka, Muhammadiyah ini, pimpinan pusat dari Muhammadiyah itu mengeluarkan SK tentang keberadaan HW ya. Jadi itu SK nomor 92 bla 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 ya, tepatnya di tanggal 10 Syaban 1420 Hijriah atau di tanggal 18 November 1999. Nah, itu mengenai SK yang dikeluarkan untuk HW ya, waktu bergabung sama gerakan pramuka. Baik, saya lanjut. Itu tadi sejarah singkat mengenai pendirinya HW. Sekarang kita lihat kader-kader yang waktu itu, kader-kader HW yang pada waktu itu ikut memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada yang kita kenal sampai sekarang ya, keperkasaannya, sejarahnya, yaitu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tahu ya? Walaupun tahu tidak secara langsung sama orangnya, tapi tahu gambarnya. Nah, itu salah satu tokoh, salah satu kader-kader dari HW. Banyak ya, ada Profesor Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman Siniwa, dan sampai di Sunandar Priyono Sudarmo ya. Jadi banyak. Jadi ini foto-foto mereka pada masa itu fotonya diambil pada tahun 1921. Ketika itu masih memperjuangkan bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kita waktu itu pada tahun itu yang memperjuangkan, bagaimana ya rasanya Indonesia perang terus ya, tapi gak usah bayangkan untuk ke depan. Oke, itulah kader-kader dari HW ya, yang ikut memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, next kita lihat mengenai sifat dari Hizbul Wathan. Ya. Hizbul Wathan itu merupakan salah satu sistem pendidikan, salah satu organisasi yang menggerakkan sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Ini sama pengertiannya dengan kepramukaan. Ya, kepramukaan juga adalah suatu lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan baik di luar sekolah maupun di luar lingkungan keluarga. Nah, ini juga sama, cuman kata-katanya saja yang diperbarui. Ya. Jadi HW lebih dipersingkat lagi bahwa sistem pendidikan HW adalah Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan untuk anak, remaja dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Sifat HW ada 3, ya, ada sifat nasional, bersifat terbuka dan bersifat sukarela. Bersifat nasional artinya apa? Ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu ada HW. Jadi ruang lingkupnya itu luas, ya, dari mencakup seluruh wilayah Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua adalah sifat terbuka. Artinya apa? Keanggotaan HW itu terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan. Ya. Jadi siapapun, ya, apapun agamanya, apapun berapapun usianya, ya, profesinya itu apa, tingkat latar pendidikannya apa, itu semua bisa mengikuti HW, bebas, terbuka, ya. Jadi mau tidak ada pendiam, misalnya sekolahnya tidak selesai atau tidak lulus, boleh ikut HW, ya. Jadi tidak ada yang melarang. Nah, cuman yang membedakan di keanggotaan HW itu dipisahkan antara usia, ya, menurut usia, sama seperti gerakan pramuka, dipisahkan secara usia, mulai dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pendeta. Itu tujuannya apa? Tujuan untuk membedakan status antara peserta didik dan pembina atau anggota dewasa. Yang pembina. Terus yang ketiga adalah bersifat sukarela. Nah, ya, artinya dasar seorang menjadi anggota HW itu adalah suka dan rela, ya. Tanpa ada unsur paksaan,
ya, tanpa ikut-ikutan. Misalnya kalau saya pengen ikut HW karena teman saya ikut di situ misalnya. Atau dipaksa sama ayo main laporan HW dan lain sebagainya. Padahal dalam hati tidak mau. Jadi mengikuti suatu organisasi itu ikut dengan secara suka dan rela. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu dengan rasa suka dan rela, itu nanti insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Tanpa harus ada paksaan dan lain sebagainya. Ini sifat dari Hizbul Waton. Ya. Jadi ada 3, sifat nasional, terbuka, dan sukarela. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa HW itu tidak berorientasi pada partai politik. Jadi tidak bergabung dalam partai politik, bahkan naungan dari sebuah partai politik. HW itu murni dari Perserikatan Muhammadiyah. Jadi tidak ada unsur campur tangan mengenai partai atau mengenai sifat Hizbul Waton. Oke. Ini identitas Hizbul Waton. Identitas Hizbul Waton itu artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh HW itu untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Jadi kalau di HW, organisasi HW, itu yang lebih diutamakan adalah akidah Islam. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, jadi di HW bukan berarti di HW tidak ada misalnya kayak pembelajaran misalnya materi kayak sandi-sandi, ya, terus ada tali temali dan lain sebagainya, berkemah, ya, upacara api unggun dan lain sebagainya ada. Ya. Tetap sama latihannya, tetap sama. Ada kepanduan di situ, ya. Karena di sini juga diartikan bahwa pendidikan kepanduan ya. Tapi yang lebih dilakukan itu adalah menanamkan akidah Islam. Jadi lebih ke religius, ke agama. Makanya di HW itu kalau di gerakan pramuka atau pramuka itu ada salam pramuka, ya kan? Setelah salam terus tepuk pramuka. Kalau di HW tidak ada. Salamnya ya assalamualaikum. Tinggal tepuk. Jangan sampai bingung ketika pada saat nanti kalau ngajar teman-teman mendapat misalnya ngajar rezekinya di SD Muhammadiyah atau MI Muhammadiyah, ketika kegiatan HW jangan sampai salam ya assalamualaikum setelah itu tepuk pramuka. Ya, jangan sampai keliru. Sudah salam ya sudah selesai. Ya. Setelah itu lanjutkan dengan kegiatan yang lain. Tuh. Jadi itu ya identitas dari Hizbul Waton. Dia lebih ke religius, ke agama. Oke. Terus apakah di Hizbul Waton itu mengenai misalnya seragam dan lain sebagainya itu seragamnya memang beda, termasuk bed dan lain sebagainya. Tapi kalau ujian untuk kenaikan tingkat, golongan itu sama. Ya. Jadi nanti ada juga upacara pelantikannya itu juga sama. Sama dengan gerakan pramuka. Itu mengenai identitas Hizbul Waton. Lanjut. Nah, kita akan melihat mengenai apa itu tujuan dari HW. Maksud dan tujuan HW itu untuk apa? Maksud dan tujuan HW itu adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah. Akidah selalu diutamakan. Di HW akidah selalu diutamakan. Setelah itu baru berproses pada fisik, mental, berilmu dan berteknologi serta berakhlakul karimah. Ya. Nah, ketika semuanya itu sudah tercapai, mulai dari akidahnya, berilmu dan berakhlakul karimah, akan terwujud pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Jadi lebih didepankan adalah akidah Islami tadi. Itu maksud dan tujuan dari HW.
Next, kita lihat kode kehormatan. Ya. Ini saya ringkas kode kehormatan secara keseluruhan. Ya, jadi maksudnya pengertian dari kode kehormatan itu untuk pandu HW itu apa saja. Jadi kode kehormatan pandu HW itu merupakan jiwa, semangat, dan keterikatan sebagai pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Ya, kode kehormatan pandu HW itu terdiri atas janji dan undang-undang pandu HW. Ada dua, janji dan undang-undang pandu HW. Seperti di gerakan pramuka juga ada dua, ya, ada Trisatya dan Dasadharma. Ya. Nanti kalau ada di pandu atfal, kalau di HW itu namanya pandu atfal itu untuk siaga, itu ada dua, janji pandu atfal, ya, dan satu lagi nanti kita lihat di belakang. Oke. Janji pandu HW diucapkan secara sukarela oleh calon anggota ketika mengikatkan diri dalam menetapi dan menepati janji tersebut. Ya, jadi ini bisa dilakukan pada saat misalnya ujian kenaikan pelantikan. Ya, jadi pelantikan ketika dia pindah golongan, nah itulah janji pandu HW itu diucapkan. Ya, jadi diucapkan secara sukarela. Terus undang-undang pandu HW ini merupakan ketentuan moral yang dijadikan kebiasaan diri dalam bersikap berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlak mulia. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari undang-undang pandu HW. Nah, jadi pengucapan janji pandu HW itu diawali dengan basmalah disambung dengan dua kalimat syahadat. Ya, itu misalnya di kode kehormatan itu, nah ini kode kehormatan pandu HW diucapkan pada saat pelantikan anggota atau pelatihan dan kegiatan lain yang diatur dalam peraturan HW. Ya, contoh misalnya kegiatan lain itu misalnya ada lomba, ya, lomba HW, terus ada lagi pelantikan anggota, ya, anggotanya dilantik, misalnya dia dari siaga ke penggalang dan lain sebagainya. Itu ya, ada tingkatan golongan tersebut. Oke. Itu mengenai kode kehormatan. Kita lihat isinya. Nah, ini pandu atfal. Itu kalau di gerakan pramuka siaga. Pramuka siaga juga nanti ada dua janji, yaitu pramuka siaga itu ada Trisatya dan Tridharma dan Trisatya. Ya. Terus kalau di HW itu ada janji pandu atfal dan undang-undang pandu atfal. Ya. Jadi janji pandu atfal mengikat harga temurun. Ini saya lanjut ke sebelah saja ya. Isinya sama. Nah ini kode kehormatan pandu pengenal ya. Jadi ini yang saya bilang tadi ada Trisatya dan Dasadharma. Kalau di HW ada janji pandu HW dan undang-undang pandu Hizbul Wathon ya, atau pandu HW. Kita lihat janji pandu HW. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan bersungguh-sungguh. Ini kata-katanya saja yang diperbarui. Kalau teman-teman nanti lihat di Trisatya itu, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu. Ini seperti sama. Jadi mengingat harga dan perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh satu. Setia dan mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang dan tanah air. Yang kedua, dua, menolong siapa saja semampu saya. Tiga, setia menaati undang-undang pandu HW. Ini, setia menaati undang-undang pandu HW. Dan di Trisatya juga ada yang ketiga, itu adalah menaati Dasadharma pramuka. Ya. Jadi hanya beda cuma diganti dengan kata-kata atau kalimatnya. Di Undang-Undang Pandu HW juga ada 10, di Dasadharma pramuka juga ada 10. Ada isinya yang sama dengan Dasadharma, ada juga yang berbeda. Kita lihat Undang-Undang Pandu Hizbul Wathon. 1. Pandu Hizbul Wathon itu dapat dipercaya. Di Dasadharma itu ada juga. Ya.
tidak dapat dipercaya itu ada di Dasa Dharma juga. Pandu Hizbul Watun itu setia dan teguh hati. Ya. Pandu Hizbul Watun itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Watun itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Watun itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Watun itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Watun itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Watun itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Watun itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Watun itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sama dengan Dasa Dharma. Pernah dengar? Di 10, cuman tidak ada di dalam hati. Ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau di Hizbul Watun itu ada suci dalam hati. Ya. Di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke. Ada pertanyaan? Sejauh saya menjelaskan tadi, ada pertanyaan? Atau di slide tadi kelewatan, ingin bertanya tapi lewat, saya putarkan ulang. Saya review kembali. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, saya harap jelas. Nanti post test di mata kuliah kepanduan di e-learning oke sampai sana. Ya. Oke. Sudah, tidak ada pertanyaan? Yakin? Yakin? Yes or no? Tahu yang mendengar hari. Ada enggak? Tidak ada? Tidak. Nah, silakan. Tuh. Tuh. Oh, belum selesai nulis. Wah, tapi dia pertanyaan. Saya kira ditanya, waduh, ditanya zaman dulu. Oke, jadi nanti kita mungkin mempelajari setelah ini ya, HW ini hanya sebagai pengetahuan dasar ya. Ketika nanti teman-teman bisa mengikuti istilahnya kalau misalnya tergantung ngajarnya di mana ya. Nanti orientasinya kemana itu nanti sampai pakai salah satu. Entah itu HW, cuman HW di sini saya hanya mempersingkat saja untuk memperdalaminya. Ya nanti teman-teman bisa mengikuti KMD-nya HW. HW juga ada KMD, ya kursus mendasar. Jadi nanti bisa ikut atau misalnya teman-teman mas dulu nanti ngajar ya. Ngajar saya dapat misalnya di MI Muhammadiyah. Waduh, berarti kan saya harus tahu tentang HW. Itu boleh ikut KMD-nya HW biar untuk menambah wawasan. Cuman di mata kuliah kepanduan ini saya lebih berorientasi pada pendidikan kepramukaan. Karena umumnya ya mahasiswa Umsida setelah keluar itu biasanya ngajarnya di tempat-tempat atau sekolah-sekolah negeri atau swasta. Biasanya di MI, biasanya di SD negeri apa dan lain sebagainya. Jadi muncullah ke mata kuliah kepanduan ini karena banyak kepala sekolah yang mengeluh dan protes ketika waktu itu duduk membuat kurikulum sehingga minta di PGSD itu bentuk mata kuliah kepanduan atau kepramukaan. Karena rata-rata mahasiswa atau alumni yang keluar itu ketika pada saat jam ekstra pramuka hari Sabtu itu tidak bisa. Hanya muncullah mata kuliah kepanduan. Saya harap diingat terus sampai lulus nanti. Jangan sampai lulus, seterusnya. Ketika nanti mengajar juga. Sudah, Mbak? Ada lagi? Setelah ini siapa? Pak, mau tanya. Pak Nur. Pak. Ya, silakan. Berarti di Umsida itu tidak ada UKM kepramukaan.
Oke. Nah, pertanyaan yang sama dengan yang lain-lain dari dulu. Jadi gini, pramuka di Unsida itu tidak ada pramuka atau UKM pramuka. Dari dulu diperjuangkan, tapi masih bulat. Jadi ketika misalnya diperjuangkan pun, kalau adanya UKM berarti harus ada nomor gudeg. Nomor yang menjadi terkendala itu adalah pengurusan nomor gudeg. Jadi ini mulai dari misalnya Kaprodi, terus dari dekan ke rektor itu harus setuju bahwa Unsida punya nomor gudeg. Jadi ditempelkan. Kalau di Muhammadiyah Malang itu ada UKM Pramuka ya ada, UKM AW juga ada. Di sini hanya ada UKM AW. Jadi sebenarnya dulu waktu KMD saya dulu KMD itu tahun berapa ya? 19 20. 19 ya. 2019 itu KMD mengadakan, terus ya datang di sini yang berpakaian pramuka, sudah berpakaian seragam AW. Jadi ikut KMD 5 hari, 3 harinya di gedung atas, setelah itu 3 harinya di kampus 4. Saya kampus 3 atau 4? 1, 2, 3. Di Pilang itu, Karangpilang, Lepo. Nah, di situ kemahnya di situ. Terus dari pihak Warcap menyarankan untuk segera membuat proposal mengenai pengurusan nomor gudeg. Cuman belum di ACC sampai sekarang. Jadi dari dulu, bahkan dari angkatannya Capa itu memperjuangkan, waktu itu mahasiswanya masih Pak Faisal. Jadi harapannya itu ada HW, ada pramuka, gabung jadi satu di sini. Cuman belum di ACC, jadi jawabannya tidak ada, Mbak. Nanti diperjuangkan lagi, ya apa caranya biar nanti Unsida juga punya UKM pramuka. Menjadi kendalakan nomor gudeg. Karena nanti KMD itu pengisian formulir nanti ditanyakan gudeg. Instansi apa, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, nomor gudegnya berapa. Itu yang dipertanyakan. Cuman waktu itu diisi disetarakan. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jam berapa Pak Nur? Setelah ini langsung apa? Ini yang Yesi, terus Heni, Anissa, Safa, Risna, Alia, Rafika, sudah hadir tak? Oh, hadir ya. Kameranya diaktifkan. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Di pertemuan ketiga ini, kita lanjut minggu depan dengan materi yang berbeda. Ya, kita akan berbicara materi mengenai ada organisasi, ya ADRT dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Kita sama-sama belajar. Ayo digali pengetahuan bersama-sama. Itu saja.
Terima kasih untuk teman-teman hari ini, baik di Zoom maupun di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye buat teman-teman kalian di Zoom. Itu loh, dadah itu loh.